Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz pada malam hari ini? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Afwan Ana izin untuk memulai kajiannya Ustadz. Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala dan senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah banyak Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat sehat maupun nikmat lainnya, sehingga kita bisa dikumpulkan oleh Allah di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala serta dinaungi oleh para malaikatnya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga sampai ke zaman modern ini. Masya Allah. Mari kita bersama-sama bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelumnya perkenalkan anak Kia, anak sebagai moderator yang insya Allah akan memandu acara sampai selesai. Berikut acara kajian kita pada malam hari ini. Pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir ialah penutup. Memasuki acara pertama yakni pembukaan, mari kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, memasuki acara yang kita tunggu-tunggu pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fajri atau biasa dipanggil Ustadz Fajri, yang dimana beliau ini berdomisili di Kota Langsa, teman-teman. Dan untuk aktivitas beliau itu, beliau seorang pengajar. Dan insya Allah tema yang akan dibawakan oleh Ustadz yaitu bertemakan tentang hidup adalah pilihan, tentukan yang terbaik. Masya Allah ya teman-teman untuk temanya dan pemateri pada malam hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdiran wa ja'alahu li'ibadihi al-qudrah 'alal khiyar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada malam yang berbahagia ini masih diberikan oleh Allah umur panjang, sehat badan, sehingga kita dapat mengikuti acara kajian ilmu yang semoga dengan berkat kita mengaji, kita mengkaji ilmu Rasulullah SAW, Allah memberikan anugerah kepada kita, Allah memberikan kita tenaga untuk selalu bisa berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bisa mengerjakan ketaatan kepadanya dan menjauhkan kita daripada segala perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya sekalian. Dan juga penghormatan kepada seluruh jamaah daripada majlis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada seluruh pendengar yang telah berhadir. Masya Allah, kita pada malam ini akan membahas sedikit tentang daripada pembahasan yaitu hidup ini adalah pilihan. Maka karena hidup ini adalah pilihan, maka marilah kita tentukan hidup kita adalah pilihan yang kita pilih adalah pilihan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Karena manusia ini sebelum mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh beribu-ribu tahun, 3.000 tahun sebelum penciptaan alam, penciptaan langit dan bumi, seluruh manusia itu telah Allah pilihkan, yaitu di Lauhul Mahfuz, yaitu pilihan. Mereka memilih di sana apa yang akan mereka kerjakan di waktu mereka dilahirkan ke dunia. Apakah mereka memilih hidup ataupun mereka tidak memilih hidup. Makanya takdir yang kita pilih di Lauhul Mahfuz itu takdirnya ada terbagi kepada dua pembagian. Ada takdir muallaq dan ada takdir mubram, yaitu ada takdir yang tidak bisa kita ubah sama sekali. Misalkan contoh, kita lahir daripada ibu kita misalkan orang Jawa ataupun orang Aceh, itu kita tidak bisa memilih, itu memang murni daripada takdirnya Allah. Kita lahir di mana, warna kulit kita apa, hidung kita mancung, semua itu termasuk dalam takdir muallaq. Artinya takdir itu tidak bisa kita ubah-ubah lagi. Tetapi ada takdir satu lagi namanya takdir mubram. Takdir mubram ini Allah memberikan kita pilihan. Misalkan Allah memberikan, apakah kamu pengen hidup di dunia? Allah memberikan ikhtiar kepada kita untuk kita bisa memilih. Misalkan contoh, walaupun semua hakikat yang terjadi di muka bumi ini adalah semuanya itu kehendak Allah. Tapi di takdir mubram ini, Allah memberikan kita kebebasan memilih. Misalkan kita pengen hidupnya berapa tahun, pengen hidup 60 tahun, ataupun pengen kita meninggal di waktu kecil, pengen menjadi orang taat, itu kita pilih semua di sana. Makanya seseorang yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala setelah perjanjian tersebut, maka dia akan menjalani kehidupannya itu sesuai dengan apa yang telah dia pilih di Lauhul Mahfuz. Pertanyaannya, bagaimana cara kita melihat apakah kan kita tidak mengetahui apakah kita ini ahli surga ataupun kita ini ahli neraka, tidak ada satu orang pun yang tahu. Makanya daripada itu, cara mengetahui kenapa Al-Fakir memilih tema pada malam ini, Al-Fakir memilih tema pada malam ini, hidup adalah pilihan, maka tentukanlah yang terbaik. Itu karena merujuk kepada kehidupan kita sehari-hari, yang mana kita yang bisa merasakan ke arah mana hidup kita, ke arah mana tujuan hidup kita. Takdir membawa kita sejauh mana kita dekat kepada Allah dan sejauh mana kita dijauhkan oleh kelakuan kita daripada Allah dan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Al-Fakir pernah mendengar hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril mengatakan, maukah engkau aku kasih nasihat wahai Muhammad? Maka Rasulullah SAW mengatakan, na'am wahai malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengucapkan beberapa patah kata kepada Nabi Muhammad yang berbunyi, Aish ma syi'ta ya Muhammad. Hiduplah engkau sesukamu wahai Muhammad. Artinya di dalam konteks hadis ini bukan malaikat Jibril memberikan pilihan kepada Nabi Muhammad, tapi hadis ini konteksnya adalah sebagai pelajaran. Apakah kita menggunakan otak kita, akal kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala di ketika Rasulullah SAW mengucapkan Aish ma syi'ta fa innaka maitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, kata malaikat Jibril. Engkau menginginkan hidupmu taat kepada Allah, silahkan, kata malaikat Jibril, silahkan. Engkau pengen hidup maksiat,
ingin melakukan segala jenis kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Wahai Muhammad, apapun yang engkau pilih, tapi ingat, nanti di ujungnya kematian akan menjumpaimu, kata malaikat Jibril. Daripada konteks ini, kita yang diberikan akal oleh Allah Ta'ala, yang ketika diberikan akal oleh Allah Ta'ala, kita bisa memilih. Makanya tidak ada satupun seorang manusia yang bisa mengatakan, kenapa kamu mengerjakan demikian? Oh, aku karena telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala seperti begitu. Mengapa kamu meninggalkan sholat? Mengapa kamu melakukan maksiat? Aku telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti itu. Makanya perkataan seperti itu sangat keliru. Kenapa sangat keliru? Karena akal yang diberikan oleh Allah kepada kita itu digunakan untuk memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun semua itu yang Allah ciptakan adalah semuanya, tetapi Allah beri pilihan kepada kita. Pilihan itu memang tertuju kepada diri kita yang pilih. Makanya dalam hadis ini, ismasyita, maka kalau orang yang mempunyai akal, maka dia tidak akan memilih hidup yang dapat merugikan dia kelak di hari kiamat. Karena kata Nabi, al-qais mandana nafsah wa amila lima ba'dah al-maut. Kata Nabi di dalam hadis yang lain, orang yang cerdas itu orang yang bagaimana? Orang yang cerdas itu orang yang bisa mengendalikan dirinya, orang yang bisa menyiapkan, tahu bahwa dunia ini bukan tujuan akhir daripada hidupnya. Maka kata Nabi, al-qaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan sesuatu setelah kematian. Karena dunia ini singkat. Kita hidup di dunia ini singkat. Makanya kita perlu memilih pilihan yang terbaik, hidup yang terbaik yang kita jalani di dunia yang singkat ini. Kenapa? Karena dunia ini singkat. Yang panjang itu adalah mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan selama kita hidup. Ada satu ungkapan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau mengucapkan di dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Jadi ini yang mau kita melihat apakah diri kita sudah betul memilih perkara yang bagus atau perkara yang jelek. Maka Imam Ghazali dalam ibaratnya mengatakan alamatu i'radillahi 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Ini ibarat daripada Imam Ghazali yang keren. Kita bisa mengenal diri kita sendiri, yaitu alamatu i'radillahi 'anil 'abdi, yaitu tanda-tanda Allah Ta'ala itu tidak sayang lagi kepada hambanya. Kan kita yang melakukan kegiatan selama 24 jam sholat dan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan selama 24 jam itu, maka kita lihat apakah pilihan kita di Lauhul Mahfud itu tertuju kepada pilihan yang baik ataupun tertuju kepada pilihan yang jelek. Maka kata Imam Ghazali, cara seorang manusia melihat dirinya itu apakah bagus ataupun jelek, maka lihat apabila Allah mengiring hamba tersebut kepada tujuan dia diciptakan bukan untuk hal tersebut. Tujuan kita diciptakan oleh Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadat kepada Allah. Makanya kalau sudah keluar konteks daripada ibadat, artinya kita hidup, tapi hidup kita tidak lagi beribadat kepada Allah Ta'ala. Itu kita sudah termasuk orang-orang yang tidak lagi dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Ini musibah bagi kita seorang umat Nabi Muhammad SAW. Apabila kita sudah termasuk dalam alamatu i'radillahi 'anil 'abdi, Allah telah berpaling daripada hambanya.
Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena kita bisa memahami, kalau dalam 24 jam, keburukan kita lebih banyak daripada kebaikan, salat kita telat waktu, ataupun apapun yang kita kerjakan tidak lagi bernilaikan ibadat, berarti siap-siap. Itu Allah tidak melihat lagi kita, Allah tidak sayang lagi kepada kita, maka kita apakah langsung memvonis kita itu telah memilih pilihan yang salah di waktu kita diberikan pilihan di Lauhul Mahfuz? Jangan dulu, jangan dulu juga. Karena kenapa? Tidak ada yang tahu, cuma kita tahu sifatnya. Kita tahu sifatnya. Kalau memang kita diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai ahli surga, maka kita pasti akan digiring, kita akan diiringi kepada melakukan perkara-perkara yang baik, merupakan ibadat. Kan itu kita bisa merasakannya. Begitu juga misalkan kita yang telah ditakdirkan sebagai ahli neraka, na'udzubillah min dzalik, pasti kita juga merasakan diri kita. Apapun yang kita kerjakan, sedikit-sedikit kita terjerumus dalam perbuatan dosa. Makanya kata Allah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan faqihu fiddin. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, ketika oleh Allah menghendaki kepada seorang hambanya untuk menjadi baik, maka pasti Allah akan menuntun dia kepada jalan yang lebih baik daripada agamanya. Allah akan memudahkan dia untuk beribadat dalam hal agama apapun itu. Tetapi kalau orang tersebut, misalkan kita bilang tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang baik, itu pun memang, misalkan contoh kita bilang hakikatnya memang kita telah memilih bahwa kita menjadi ahli neraka, itu pilihan kita. Kita tidak dapat menjustis, misalkan kita tidak dapat menyalahkan keputusan Allah yang telah Allah pilih untuk kita, karena kita seorang hamba Allah, itu su'ul adab kita kepada Allah apabila kita langsung mengatakan apapun yang ditakdirkan, misalkan dalam hal kemiskinan, kesempitan dalam hidup kita, itu kita tidak boleh langsung menjusti Allah. Misalkan kita bilang Allah Ta'ala itu tidak adil, ini itu. Bukankah dunia ini adalah tempat ujian, tempat bala, yang mana akal yang diberikan oleh Allah Ta'ala lah yang kita gunakan untuk memilih pilihan tersebut, memilih jalan yang terbaik. Nabi mengatakan dalam hadis, wa kullu muyassir lima khuliqa lahu. Kalau memang kita orang baik, pasti Allah akan memudahkan hal tersebut. Tidak ada yang Allah persulit dalam hal ibadat. Tetapi kalau memang kita bukan diciptakan untuk masuk surga, pasti kita akan mengerjakan kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang hamba yang baik adalah hamba yang tidak tertipu oleh dunia. Karena dunia ini ada ungkapan dunia maitun, dunia itu adalah bangkai. Maka bagi orang-orang yang tertipu dengan dunia sehingga mereka melupakan akhirat, ini orang-orang yang kata Nabi, orang yang sangat rugi. Kenapa rugi? Mereka diberikan akal oleh Allah, tempat pengajian di mana-mana. Kenapa mereka tidak mengkaji ilmu sehingga mereka tahu kebenaran tentang apa yang telah Allah tetapkan di dunia ini. Maka daripada itu, berhati-hatilah kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Makanya itu semuanya itu adalah tergantung di diri kita. Pilihannya di diri kita. Misalkan dalam 24 jam kita itu, kita bisa lihat. Kalau memang kita sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan handphone kita tidak pernah memegang Al-Quran, salat pun telat waktu, kan kita bisa merasakan bahwa pilihan kita itu telah salah.
Bahwa hidup yang kita pilih itu adalah salah. Dan kan Nabi di dalam sambungan hadis juga mengatakan wa'mal masyita. Itu sambungan hadis daripada nasihat daripada malaikat Jibril, kerjakan olehmu wahai Muhammad apapun yang kau ingin kerjakan. Tapi ingat wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, fa innaka majziyun bi. Semua yang kalian kerjakan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apapun itu. Tidak ada hal terkecuali. Apakah itu perbuatan baik, perbuatan buruk, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tahu kita bahwa dunia ini bukan tujuan akhir, cuma dunia ini adalah permulaan bagi dunia-dunia yang akan kita masuki setelah kematian, maka kita pasti akan memilih hidup yang diridai oleh Allah Ta'ala, hidup yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ya, caranya bagaimana? Cara bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan meneladani bagaimana akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa dunia itu, kalau memang dunia itu mulia, maka Rasulullah akan memilih menjadi orang kaya. Siapa bilang Rasulullah itu orang miskin? Rasulullah itu hartanya itu cukup banyak. Hartanya di mana-mana, harta dari rampasan perang beliau juga mendapat bagian. Tapi kenapa beliau memilih di ketika hendak wafat, beliau terikat batu di perutnya dalam keadaan lapar? Itu adalah pilihan daripada Rasulullah SAW. Beliau memilih hidup yang sederhana, hidup yang tidak tertarik kepada dunia. Kan daripada itu kita bisa melihat bahwa dunia itu tidak ada artinya. Tetapi lihat yang dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW. Yang kita kerjakan adalah membuat malu daripada Rasulullah SAW. Kita menganggap dunia ini adalah segalanya, sehingga kita tidak mempedulikan apakah yang kita kerjakan itu menyakiti orang lain. Tidak. Semua yang kita kerjakan itu menyakiti hati Rasulullah SAW. Makanya dari Al-Fakir, marilah kita yang mungkin merasakan, semua merasakan diri sendiri. Begitu juga Al-Fakir yang memang mungkin banyak salah dalam sehari-hari. Langsung kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih rindu kepada orang-orang yang pendosa tetapi mengingat selalu dosanya. Tidak mengapa engkau setelah melakukan ketaatan melakukan dosa lagi, enggak apa. Yang penting kamu jangan sengaja melakukan maksiat, jangan sengaja melakukan kesalahan. Misalkan terjerumus dengan tiada kesengajaan, itu pintu kemaafan daripada Allah Ta'ala masih terbuka luas. Makanya jangan sampai nanti kita menyalahkan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pernah Al-Fakir mendengar, karena dalam kesibukan sehari-hari Al-Fakir juga mendampingi seorang habaib, nama beliau Habib Fahmi Assegaf. Beliau pernah sering bercerita sama Ana bahwa ada seorang, maaf kita bilang pelacur, dia itu protes. Jadi beliau bilang sama Habib, Habib, engkau enak, keturunanmu mulia, engkau daripada cucu Rasulullah SAW, hidupmu enak, semua ada, sedangkan aku, kata perempuan tersebut, aku, ibuku adalah seorang pelacur, aku dididik oleh pelacur. Terus si pelacur itu bilang, di mana Allah di waktu saya lahir? Dia tidak percaya kepada Allah. Makanya sontak waktu itu ketika mendengar pertanyaan itu, Habib terdiam, kemudian beliau menjawab, bukankah hidup di dunia ini merupakan ujian, maka jangan melihat kegelimangan harta yang dimiliki oleh orang lain sebuah nikmat, mungkin itu adalah cobaan. Dan begitu juga mungkin cobaan yang kita lalui hari ini, jangan kita anggap ini sebagai adalah siksaan daripada Allah Ta'ala. Mungkin adalah cobaan untuk Allah tinggikan derajat kita. Kita kembali lagi kepada cerita yang tadi.
apakah Allah mentakdirkan salah mentakdirkan seorang perempuan tersebut lahir daripada rahim perempuan yang hina? Makanya dijawab oleh guru kami waktu itu, bukankah Allah memberikan akal kepadamu untuk engkau mencari siapa Tuhanmu? Makanya jangan sampai menyalahkan Allah. Memang perbuatan yang baik itu semua datang dari Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran dibilang, dan perbuatan buruk itu datangnya daripada manusia. Walaupun pada hakikatnya semua itu adalah datang daripada Allah, tetapi untuk adab kita kepada Allah Ta'ala, perbuatan buruk juga diciptakan oleh Allah Ta'ala, tetapi tidak boleh menisbahkan perbuatan buruk kepada Allah Ta'ala, karena semua kita ini diberikan akal oleh Allah Ta'ala untuk berpikir, untuk memikirkan. Begitu juga orang kafir. Orang kafir itu mereka itu nggak ada alasan nanti di akhirat mereka protes sama Allah Ta'ala. Ya Allah, kenapa engkau takdirkan aku sebagai orang kafir? Makanya nanti Allah bilang dari kiamat, bukankah akal telah aku berikan kepadamu untuk memikirkan siapa penciptamu? Makanya daripada ini, marilah kita gunakan akal kita sebelum ajal menjemput kita. Marilah kita yang mungkin terjerumus, karena kita semua ini adalah al-insan mahallul khata'. Manusia ini adalah tempatnya salah. Kita tiap hari melakukan kesalahan. Makanya daripada itu, marilah kita introspeksi diri. Apakah keseharian yang telah kita lakukan semasa hidup kita, apakah ini pilihan hidup yang diinginkan oleh Rasulullah, ataupun hidup yang memang Allah murka dengan pilihan kita. Makanya bijaklah dalam memilih hidupmu. Jangan sampai nanti engkau celaka di hari kiamat, nanti engkau menyesal. Karena berapa banyak orang yang telah mati dengan penyesalan yang cukup besar, sehingga dikatakan juga di dalam kitab Yuhal Walad, berapa banyak orang yang mati mereka minta izin kepada Allah Ta'ala untuk dihidupkan kembali. Makanya jangan sampai kita orang-orang yang rugi, karena nanti orang-orang yang meminta hidup kembali, Allah Ta'ala akan mencaci dia. Pernah diceritakan dalam kitab Yuhal Walad oleh Imam Ghazali, seorang yang maksiat meninggal, hingga dia dinampakkan azab neraka. Dia bilang kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berikan aku hidup 1 hari lagi, ataupun 1 jam lagi, ataupun 1 menit lagi. Terus Allah bilang kepada dia, ya ahmak, wahai orang bodoh, sebelum engkau ke sini, engkau dari mana? Kata Allah. Sebelum engkau masuk ke dalam kubur, engkau itu dari dunia. Bodoh kalian yang meminta balik lagi kepada dunia, sedangkan kamu pergi ke sini daripada dunia. Makanya kita yang sedang diberikan oleh Allah sedikit umur, sedang kita menjalani kehidupan yang fana ini, marilah nanti jangan kita menjadi orang yang menyesal di akhirat. Makanya tidak ada lagi harapan, karena setelah kematian itu tidak ada lagi jalan taubat di sana. Makanya selagi demikian, nyawa masih Allah berikan kepada kita, marilah kita ubah hidup kita. Kita jaga semua, kita jauhi sedikit demi sedikit. Kalau memang kita tidak mampu merubah diri kita secara spontan langsung, maka ubahlah sedikit-sedikit. Kalau kata Nabi, ubahlah dirimu itu daripada ubahlah tata cara salatmu. Kalau kita sudah teratur salatnya, sudah memperbaiki cara salatnya, maka pasti Allah akan memperbaiki hidup kita. Begitu. Segini dulu, apa ada pertanyaan? Baik, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi pada kajian hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semuanya.
Baik, memasuki sesi yang berikutnya yakni sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya silahkan ketik di kolom pesan. Jangan lupa sertakan nama dan asal grupnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin on mic silahkan izin terlebih dahulu di kolom pesan untuk nanti saya persilahkan. Dan pertanyaannya tidak boleh melenceng dari pembahasan pada kajian malam hari ini. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Ada pertanyaan? Buat teman-teman silahkan ingin bertanya. Kalau bebas pun nggak apa-apa. Kalau memang mau tanya apa yang tidak paham dalam tidak ada. Ini ada satu pertanyaan Ustadz. Ana izin untuk membacakan pertanyaannya Ustadz. Baik. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, kalau terkait masalah jodoh itu termaksud takdir mualak atau takdir mubran Ustadz? Syukran fadhal dijawab Ustadz. Jadi kalau takdir jodoh itulah takdir muallak. Itu seperti mati yang memang udah pasti. Apa yang udah Allah ciptakan itu memang tidak akan pernah berubah. Cuma kita manusia itu juga jangan karena begini, contoh misalkan saya bilang kemiskinan contoh. Kemiskinan itu ada yang ulama mengatakan itu adalah takdir mubram, dan juga ada yang bilang itu takdir muallak. Kenapa demikian? Ada contoh kasus seorang yang ditakdirkan oleh Ta'ala menjadi miskin, sehingga dia ikhtiar, kerja, tawakal, usaha, sehingga seumur hidup dia usaha, sehingga sampai mati dia masih dalam keadaan miskin. Berarti ulama mengatakan kemiskinan itu adalah takdir muallak, yang memang bahkan tidak bisa dirubah. Ada beberapa kasus, misalkan orang itu miskin, kemudian dia berusaha, tawakal kepada Allah Ta'ala, sehingga karena hasil kerja kerasnya dia menjadi kaya raya. Itu dalam contoh kasus nasib kita. Tetapi dalam perkara hal maut, jodoh, itu merupakan adalah takdir muallak yang memang tidak bisa kita ubah. Apapun yang telah Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz, maka itu adalah jodoh ataupun kematian kita kapan. Misalkan contoh, ada orang sudah nikah, bercerai, itu bukan jodoh dia. Karena jodoh itu batasannya itu sampai mati. Kalau memang dia udah nikah, apakah itu udah menjamin jodoh kita? Belum. Jodoh itu kita cuma bisa mengetahui dengan tanda-tandanya. Biasanya Allah mengasih tanda-tandanya lewat
anjuran-anjuran daripada Rasulullah SAW, menganjurkan kita untuk istikharah. Allah nampakkan tanda-tandanya kalau memang itu jodoh kita. Maka kita tidak tahu kapan perihal kita menikah, kapan perihal kita mati, itu tidak ada orang yang tahu. Makanya tugas kita ya doa sambil usaha kepada Allah, untuk Allah memberikan yang terbaik untuk kita, itu aja. Jodoh itu takdir yang memang tidak bisa diubah, takdir mu'allaq. Baik, syukur Ustadz. Semoga dapat dipahami ya Kak Sri. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, semisalnya nih, kita udah cari jodoh tapi belum dapet. Apakah itu termaksud takdir untuk menyendiri saja Ustadz? Syukran fadl jauh Ustadz. Ini poin penting untuk perempuan. Perempuan itu hakikatnya mereka itu tidak mencari, tapi mereka menunggu. Karena kalau sekarang ya, karena kalau kita bilang zaman dulu misalkan, karena Sayyidah Khadijah, ibunda Sayyidah Khadijah itu, beliau memang sudah ada di dalam kitab-kitab terdahulu, beliau menunggu Rasulullah SAW. Beliau menunggu karakter seorang pemuda yang beliau diutus sebagai Nabi akhir zaman. Sehingga ketika beliau mendengar ada seorang pemuda di kota Mekah dengan kriteria yang memang beliau sudah temukan di kitab-kitab terdahulu, maka beliau dengan tidak lagi buang waktu langsung mengutus salah seorang pembantunya untuk menanyakan kepada Rasulullah SAW apakah beliau mau menjadi suami dia. Kalau zaman sekarang, kita boleh misalkan menerapkan hal tersebut, tapi kita tidak cocok dengan masa. Kan kata Sayyidina Ali, kita itu hidupnya sesuai dengan zaman, maka jangan kita samakan zaman dulu dengan zaman hidup kita sekarang. Misalkan kita sudah mencari, tapi belum dapat. Bukankah lebih baik menunggu sambil kita berdoa kepada Allah Ta'ala, berikhtiar, istikharah. Berarti suatu saat, karena tidak ada katanya terlambat dalam takdir Allah Ta'ala. Tidak ada kata dia terlalu awal menikah, dia terlalu lambat menikah. Tidak ada itu dalam takdir Allah Ta'ala. Karena semua yang ada di muka bumi itu diciptakan oleh Allah Ta'ala itu secara bersamaan, karena perbuatan Allah Ta'ala itu satu, nggak boleh berbilang-bilang. Makanya contoh misalkan kita semua ini, walaupun misalkan kita beda tahun lahir, kita ini dengan orang tua kita, itu diciptakan sekalian sama Allah Ta'ala, bersamaan, cuma dikeluarkan aja berangsur-angsur. Misalkan orang tua kita dikeluarkan tahun ini, habis orang tua kita menikah baru dikeluarkan kita. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya kalau kita cari pun, kalau memang itu bukan jodoh kita, maka itu membuang-buang waktu kita. Makanya lebih baik kita introspeksi diri, berdoa kepada Allah, melakukan ibadat dan anjuran-anjuran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga dengan melakukan ibadat tersebut dapat mendekatkan apa yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Mungkin lebih daripada itu. Artinya kalau perempuan itu dianjurkan misalkan jangan mencari, lebih baik menunggu sambil berdoa, beristikharah kepada Allah Ta'ala. Karena istikharah itu, kalau kita itu kan cuma waktu-waktu nikah aja, waktu-waktu ulama itu beliau setiap hari istikharah. Bahkan kami di sini di Pondok Habib ini, kami memang dianjurkan tiap hari istikharah itu. Dan istikharah itu amalan yang dilakukan itu habis salat duha. Kita kan biasa mengerjakan malam. Itu setiap hari. Istikharah itu dianjurkan oleh Nabi setiap hari. Karena hidup kita ini kan pilihan. Setiap hari kita memerlukan pilihan. Maka ulama itu tidak akan meninggalkan istikharah mereka sekalipun pada hal terkecil. Makanya
lebih baik menunggu dengan usaha dan doa kepada Allah Ta'ala daripada mencari. Karena kalau memang bukan punya kita, pasti tidak akan Allah beri. Jangan lupa kalimat yang tadi, wa kullu muyassir lima khuliqa lahu. Kalau memang itu diciptakan oleh Allah untuk kita, pasti Allah akan mudahkan jalannya, tidak akan Allah bersulit untuk kita. Maka kita bisa menjadikan hadis ini menjadi tanda kalau memang itu ditakdirkan, diciptakan untuk kita, maka pasti Allah akan dekatkan untuk kita. Tidak mungkin Allah jauhkan apa yang telah ditetapkan untuk kita, kayak itu. Ada lagi? Baik, masih ada satu lagi Ustadz pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, Ana Andara dari Guru Pasbul 2. Bagaimana caranya kita tahu agar suami kita itu kelak itu baik agamanya? Syukur Ustadz atas. Ya, itu hal termasuk dalam hal gaib ya. Kayak kita bilang tadi itu, kita tidak akan bisa mengetahui apakah kita ini ahli surga ataupun kita ahli neraka. Tetapi Nabi ada mengatakan wa'lamu, lakukanlah amalan ibadah yang baik kepada Allah Ta'ala. Tiap saat lakukan ibadat. Karena kenapa? Karena ketika kita melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala, kita akan mengetahui arah kemana jalan hidup kita. Misalkan contoh, suami kita tidak pernah sholat, tidak mau melakukan perkara-perkara, tidak mau mengaji. Artinya dia tidak melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita juga sebagai istri sudah mengingatkan beliau baik-baik untuk melakukan ibadat, sholat, puasa ini itu, tetapi beliau tetap tidak mau dengan prinsipnya. Berarti udah kita tahu itu matan Imam Ghazali tadi alamatu iradillahil abdi. Allah Ta'ala itu memang sudah berpaling daripada suami kita, buktinya dia tidak melakukan pekerjaan taat lagi kepada Allah Ta'ala, dia sudah bermaksiat. Ya itu gampang aja. Kalau memang kita mau lihat kita orang baik, pasti yang kita kerjakan itu perkara-perkara yang baik. Kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang buruk, maka perkara yang kita kerjakan juga yaitu perkara maksiat kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Lihatlah apa yang dilakukan oleh suami kita dalam 24 jam. Kalau memang perkara yang dilakukan adalah semuanya berunsur ibadat, maka suami kita itu yang akhirnya itu alhamdulillah orang baik. Seperti itu. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir Ustadz. Kita lanjut. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, semua pertanyaan telah dijawab oleh Ustadz. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik oleh kita semuanya. Alhamdulillah, kajian kita pada malam hari ini telah selesai. Saya Kia selaku moderator pada kajian malam hari ini mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi Ustadznya, dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh member Asyabab Hubul Ilmi atas keaktifan dan partisipasinya dalam mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Marilah kegiatan kita kali ini dengan membaca doa yang insya Allah dipimpin oleh Ustadz. Kepada Ustadz kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikal sari wa nurikal jari wa jama'na bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma istajib du'ana washfi mardana warham amwatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا والحقنا بالصالحين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين بحق سيد المرسلين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
الخاسرين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا في بحق سيدنا مولانا محمد اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة ورحمة الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya sebagai moderator pada kajian malam hari ini serta mewakili seluruh jajaran admin Majelis Ta'lim Syabab Hubul Ilmi pada malam hari ini meminta maaf jika ada kesalahan, tindakan dan perbuatan kami yang kurang berkenan karena kebenaran datangnya dari Allah Ta'ala dan kesalahan murni datangnya dari kami. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi syukur Ustaz atas ilmunya pada malam hari ini.